Pada saat memancing, jagalah omongan atau tidak merendahkan suatu keadaan untuk diri teman-teman semua. Jadi sepanjang mata memandang itu petir sudah menghadap ke permukaan laut. Tanpa disadari kita enak aja, dan di situ terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan. Ya, dalam tanda kutip fatality-nya itu, mohon maaf ya, kita bisa mati di tempat lokasi tanpa diketahui. Jangan mengotori lingkungan atau tempat pemancingan yang kita singgahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman bersama saya Alam Cokocip di channel Alam Mancing. Di video kali ini kita tidak mancing dulu teman-teman, melainkan saya bakal ngajak teman-teman semua sharing, saling berdiskusi. Di video ini saya ingin menyampaikan ada 4 poin dasar larangan yang harus dihindari oleh para pemancing teman-teman, berlaku untuk siapa saja, dan ini merupakan pengalaman yang nyata atau kisah nyata yang pernah saya alami teman-teman semua ya. Jadi 4 dasar larangan yang harus dihindari oleh pemancing ini sangat riskan sekali jika dilanggar, akan mengakibatkan fatality teman-teman ya. Baik teman-teman, yang baru hadir di video Alam Mancing, silahkan support, klik tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasi. Bisa di like, komen, dan bisa di share sebanyak-banyaknya jika informasi ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya Alam Cokocip, simak penjelasannya. Baik teman-teman, 4 dasar larangan yang harus dihindari oleh para pemancing adalah yang pertama, mancing pada saat hujan teman-teman. Baiknya teman-teman untuk di cuaca hujan, aktivitas mancingnya kita stop dulu. Apalagi teman-teman yang sudah terlanjur mancing di area sungai, di area tambak, bahkan sudah berada di tengah laut, itu menurut saya ya memang sudah tidak bisa dipungkiri ya kalau sudah terjebak. Tapi pada dasarnya jika teman-teman sudah berada di lokasi dan sudah melihat awan mendung, itu teman-teman baiknya segera ngambil tindakan, khususnya untuk para pemancing yang berada di darat, di sungai. Karena notabene kalau untuk teman-teman mancing di pinggiran kali, itu kan jalannya masih tanah liat, tanggul ya teman-teman. Jadi untuk segera cabut dari lokasi mancing akan kerepotan bila hujan turun teman-teman. Bahasa kitanya ya blater, kebal motornya teman-teman, jadi nggak bisa keluar. Sayang kan, capek jauh, ya ikan nggak dapat, akhirnya menyusahkan diri teman-teman semua. Itu menurut saya, dan itu juga pernah saya alami teman-teman pada saat mancing akap di Sungai Cimanuk. Apalagi keadaannya pada saat itu malam hari teman-teman, sudah hujan malam hari, motor mati lampunya, waduh komplit dah, sengsara. Jadi suka dukanya mancing di sungai itu ya kalau memang cuacanya tidak mendukung. Apalagi teman-teman yang sering mancing di tambak, itu sangat-sangat, waduh, saya pernah mengalami teman-teman terjebak di area tambak. Pada saat itu hujan sudah mulai turun rintik-rintik karena situasinya sore menjelang maghrib. Saya pikir hanya gerimis sedikit, ternyata aerob datang, mendung tebal datang, angin kencang, akhirnya turun hujan, mengakibatkan beberapa jalan di galangan atau di tanggul tambak itu terendam, sehingga saya tidak bisa keluar teman-teman dari area tambak tersebut. Jadi solusinya buat teman-teman yang sudah ada di titik mancing, di spot, itu mesti waspada. Apalagi di bulan-bulan sekarang, khususnya di Indramayu sedang musim angin timur, kadang hujan, kadang angin, kadang cerah, dan segera ambil tindakan, keluar dari area spot teman-teman semua yang jauh dari kenyamanan. Kalau toh memang mancingnya di lokasi yang nyaman, teman-teman hindari juga media-media yang riskan sekali dengan sesuatu yang contohnya mudah disambar atau angin kencang. Itu dihindari teman-teman, biar kita terlindungi dari sesuatu yang tidak diinginkan. Mancing pada saat hujan di tengah laut, memang kita tidak bisa dipungkiri lagi enak-enaknya mancing di spot, tiba-tiba ada pengarak teman-teman. Istilah bahasa Indramayunya pengarak. Jadi pengarak itu adalah suatu kondisi mendung yang terbawa oleh angin, hujan yang mengakibatkan juga gelombang tinggi disertai dengan petir teman-teman. Dan itu pernah saya alami teman-teman di musim-musim sebelumnya. Ketika itu kita mancing di Laut Balongan,
datang sebuah awan tebal yang ya lumayan menutupi sejauh mata memandang teman-teman, kita enak saja casting pada saat itu menggunakan coran karbon. Di sepanjang mata memandang itu petir sudah menghantam ke permukaan laut. Tanpa disadari kita enak aja, dan di situ terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi saya tersetrum teman-teman, dikira sesuatu ada tarikan dari bawah yang mengakibatkan PE-nya gulung ke jari, ternyata bukan. Setelah saya coba kembali 1 kali, 2 kali, ketiga kalinya sama, tersengat listrik teman-teman. Bahkan dari teman saya hampir tidak percaya pada saat itu mencoba untuk melakukan hal yang sama, casting, dan tersambar lagi teman-teman. Dan nggak butuh waktu lama teman-teman semua, itu badai atau kilatan petir itu semakin mendekat teman. Entah juga saya nggak ngerti seperti apa itu kondisinya. Jadi memang pada saat mancing di tengah laut teman-teman seharusnya simpan dulu joran-jorannya, ditidurkan dan berhenti sejenak, kita istirahat teman-teman. Bahkan ada cerita dari pengalaman saya, teman yang sudah profesional itu bahkan sampai meledak teman-teman, menyambar jorannya. Untuk joran karbon ya, lebih hati-hati teman-teman. Nah itu poin pertama, mancing pada saat hujan atau petir, hindarilah, karena keselamatan lebih utama daripada keserangan kita. Yang kedua, jaga omongan. Jadi teman-teman, jika sudah sampai di titik lokasi pemancingan, di titik spot pertama, berdoalah menurut kepercayaan teman-teman semua untuk mendapatkan keselamatan dan keberkahan dan mendapatkan hasil yang lebih banyak. Jadi jika sudah sampai di titik lokasi teman-teman, hindarilah sesuatu yang sekiranya menyinggung lingkungan setempat, karena tidak dipungkiri teman-teman, kita hidup di dunia ini tidak sendirian, ada makhluk astral yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Dan berlaku sopan santun di lokasi merupakan etika atau pribadi yang baik buat para pemancing, berlaku untuk siapa saja, khususnya saya pribadi. Jadi teman-teman semua, menjaga omongan itu sangat baik, sangat disarankan. Kalaupun kita bergurau dengan teman, setidaknya yang relevan lah, termasuk saya ini juga sebagai pengingat teman-teman, karena saya juga orangnya suka bercanda. Dan mungkin kalau memang sudah terbiasa di lingkungan tersebut, ya mudah-mudahan kita juga sudah akrab dengan wilayah yang kita tempati untuk memancing. Teman-teman, dilarang untuk meremehkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang dihadapkan dengan kita teman-teman, atau menghardik situasi kondisi pada saat kita mancing. Contohnya begini, menghardik situasi atau kondisi itu penolakan dari diri kita, karena dari pagi sampai siang atau sampai sore kita belum mendapatkan sambaran atau ikan. Menurut saya ini Maya, jadi menghardik kondisi dan situasi itu tidak diperkenankan. Contohnya, kok laut segini luasnya, tambak segini panjangnya, sungai segini lebarnya, rawa segini dalamnya, nggak ada ikannya sih. Nah di situ teman-teman, tidak boleh berkata atau menghardik suatu keadaan, karena merendahkan sesuatu. Karena yang Tuhan Yang Maha Kuasa menciptakan segala sesuatunya itu, khususnya bagi kita para pemancing itu ada hikmahnya. Bukankah pemancing itu sabar teman-teman? Jadi buat teman-teman, pada saat memancing jagalah omongan atau tidak merendahkan suatu keadaan untuk diri teman-teman semua. Itu sangat mengakibatkan kefatalan. Ya setidaknya teman-teman mancingnya boncos. Diam itu baik teman-teman. Yang ketiga, mancing sendirian teman-teman. Bukan berarti mancing sendirian itu tidak boleh teman-teman ya. Boleh mancing sendirian. Cuman alangkah lebih baiknya teman-teman mengajak satu teman yang satu profesi. Jadi sebelum saya jelaskan, saya testimoni dulu cerita yang pernah saya alami, bahwa untuk mancing sendirian itu mempunyai resiko yang sangat tinggi teman-teman. Awalnya saya pergi mancing sendiri ke sebuah tambak di pinggiran muara, dan singkat cerita pada saat pulang siang hari pukul 2 itu ban motor saya pecah teman-teman, bocor, mengakibatkan ya saya harus mendorong motor tersebut sampai ke bengkel, sampai ke penduduk teman. Apalagi untuk mengingat lokasi dari spot mancing ke desa itu kan sangat jauh, jadi makan waktu. Alhasil ya sampai malam saya baru bisa pulang. Di situ intinya dari pihak keluarga sudah mencemaskan keselamatan saya. Pada saat itu juga HP
HP saya lowbat, aktif, jadi tidak bisa terhubung, dan teman-teman juga sampai panik teman-teman. Wah, itu resikonya. Dan yang lebih fatal lagi, yang sangat-sangat dikhawatirkan itu adanya serangan-serangan hewan buas teman-teman. Ya, dalam tanda kutip fatality-nya itu, mohon maaf ya, kita bisa mati di tempat lokasi tanpa diketahui. Itu sangat bahaya sekali. Jadi mancing sendirian itu perlu dihindari. Bagi saya merupakan sebuah larangan, karena pengalaman yang saya rasakan itu cukup tidak mengenakan teman-teman. Ya, solusinya adalah teman-teman jika mau melakukan solo kalir, mancinglah di tempat-tempat yang sudah umum, lokasinya mudah diketahui, dan mintalah izin pada orang terdekat keluarga teman-teman yang satu profesi. Tentukan harinya, tanggalnya, jamnya, bahkan untuk jam pulangnya. Jadi teman-teman, mancing itu bukanlah suatu prestasi yang terijazahkan. Mancing adalah hobi. Bijaklah dalam beraktivitas memancing teman-teman. Yang keempat, buang sampah sembarangan. Teman-teman, pada saat memancing tentunya kita membawa kebutuhan logistik kita untuk mengisi energi di saat memancing. Nah, di sini saya tekankan kembali buat teman-teman semua, khusus saya pribadi, bahwa untuk mengolah sampah yang dibawa dari rumah, entah itu kebutuhan makan kita, minum kita, atau memang kebutuhan mancing, bekas pakan, dan lain sebagainya, baiknya Anda atau saya, yang saya lakukan itu saya kumpulkan teman-teman sampahnya, dan saya bakar di tempat kalau memang memungkinkan untuk bisa dimusnahkan. Atau teman-teman semua kumpulkan sampahnya, kumpulkan dan buang sampah pada saat perjalanan pulang, dan buanglah di tempat sampahnya. Nah, itu biasanya saya yang saya lakukan di mancing di darat teman-teman maksudnya. Dan karena saya sering mancing di laut teman-teman, setelah masak-masak, ngopi, makan cemilan, saya lakukan kebersihan teman-teman pada saat pulang trip, dan itu rutin saya lakukan dan saya biasakan untuk kebersihan tentunya di kapalnya dan lingkungan area mancing kita teman-teman. Karena berperilaku buang sampah sembarangan itu tidak baik teman-teman, akan merusak ekosistem lingkungan kita dan membuat lokasi tempat mancing kita kotor. Jadi teman-teman, untuk sampah yang dibawa oleh kita itu baiknya teman-teman bawa kembali pulang, dalam arti buang di tempat sampahnya, jangan mengotori lingkungan atau tempat pemancingan yang kita singgahi. Oke, kebersihan adalah sebagian dari iman. Itulah tadi teman-teman 4 dasar larangan bagi pemancing jika tidak berakibat fatal, berdasarkan pengalaman dan testimoni yang saya rasakan, yang saya sampaikan buat teman-teman semua sebagai pengingat, khususnya saya pribadi. Boleh share video ini sebanyak-banyaknya. Yang baru hadir di video ala mancing, silahkan review kembali dan ulas kembali, dan penjelasannya saya ulang di deskripsi teman-teman semua. Saya tunggu komentar teman-teman yang mempunyai pengalaman sama seperti saya. Silahkan adu hantam di kolom komentar. Saya Alam Cokocip, dopnya.